Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah umat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Masyaallah muslimin jemaah rahimakumullah. Dua hal yang perlu khatib ingatkan pada khutbah Jumat kali ini. Ingat bahwa kita butuh akan hidup hati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, adapun luput dari ilmu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan roh. Setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu, tak bisa ia lepas darinya walau sekejap mata. Oleh karena itu, ilmu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita mendorong anak, bapak dan ibu untuk masuk di sekolah agama. Semoga dengan kita memasukkan di sekolah agama dapat menoprak kita punya anak untuk lebih yang perbaiki diri dan mencari jati dirinya. Dan sesungguhnya karena dengan ilmu, insya Allah akan memberikan jalan untuk keluar untuk bisa lebih banyak mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Dalam hadis juga disebut bahwa hati itu tenang dengan kita berada dalam majelis ilmu.
Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya, di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Coba perhatikan bagaimana sekelompok jin mendapat hidayah dan ketenangan antara mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30, yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hadirin jam Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Sungguh Al-Quran ini benar-benar menjadi pengobat hati dan pengobat rindu untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita, karena begitu indah dan begitu jalannya hati dan pikiran kita kalau kita mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, apalagi kalau kita langsung membacanya, karena begitu banyak pahala yang kita raih dan ini menjadi syafaat di hari kemudian sebagai penolong dan penyerang di dalam kubur kita. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Beliau rahimahullah berkata, mereka mendengarkan Al-Quran benar-benar fokus mendengarkannya. Itulah adab dari mereka para jin. Disebut oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW berkata, keterangan itu datang dari Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itulah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Hadis itu juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengar Al-Quran. Kalau ada yang menyatakan bahwa ketenangan itu datang dengan musik, sungguh tidak keliru. Karena ketenangan itu bukan dengan mendengarkan suatu yang bermasalah. Al-Baqir Al-Nimyati berkata dalam Iyanatul Talibin, berbeda halnya dengan suara yang dihasilkan dari alat musik dan alat pukul yang haram seperti waktu. Nyanyian seperti itu haram, wajib menahan diri untuk tidak mendengarkannya. Mendengarkannya pun bermasalah sebagai dampak dari yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Jika engkau bertanya, kenapa sampai ada yang bisa memang menemui layaknya wanita, dan kenapa di antara seorang pria bisa berubah menjadi wanita-wanitaan memang, maka tanyakannya. Pada musik atau nyanyian itu antara zina dan mengantar dan mendorong dan mengajak pada zina. Kesimpulannya, marilah kita raih ketenangan dan hidayah dengan menggali ilmu agama atau mencari ilmu dengan mendengarkan Al-Quran. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua agar cinta ilmu dan cinta Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.